orang-orang ini mulai turun gunung buat ngungsi, Mbah Marijan malah berbuat sebaliknya. Dia malah naik ke puncak Gunung Merapi, Wak, sendirian. Naik. Nah, ditunggu Mbah Marijan gak balik-balik tuh. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Gimana kabar kalian semua, Wak? Sudah siap menyimak kisah sejarah malam ini? Kisah yang akan aku ceritakan ini, Wak, berkaitan dengan erupsi Gunung Merapi. Gunung Merapi terakhir kali erupsi besar di tahun 2010. Buat kalian yang asal Jogja, Jawa Tengah atau sekitarnya, cobalah, Wak, ceritain gimana pengalaman kalian waktu Merapi ini erupsi di tahun 2010 kemarin. Mungkin ada yang kena hujan abu, sempat ikut ngungsi, atau juga sekedar mantau beritanya di TV. Waktu itu aku belum tinggal di Jogja, Wak. Aku cuma bisa nonton dari TV aja, tapi rasanya juga ikutan tegang tuh loh, karena kan beritanya betul-betul rame waktu itu kan. Selain karena letusan yang dahsyat, Wak, erupsi Merapi di tahun 2010 ini juga bikin geger Indonesia karena bencana ini merenggut nyawa seseorang yang dihormati sekali di masyarakat lereng Merapi, yaitu seorang juru kunci bernama Mbah Marijan. Penilaian Mbah Marijan tentang Gunung Merapi ini, Wak, sering sekali dianggap lebih penting loh daripada penilaian tim ahli. Bahkan ada momen di mana masyarakat lereng Merapi itu lebih percaya sama ucapan yang Mbah Marijan daripada ucapan Sri Sultan loh. Pas Merapi itu erupsi, Wak, Sri Sultan udah nyuruh orang-orang untuk ngungsi ya kan. Tapi karena Mbah Marijan lebih milih buat stay di rumahnya, mereka pun jadi ikut-ikutan gak mau ngungsi. Heran kan, kok Mbah Marijan ini bisa sepowerful itu? Padahal dari segi jabatan jelas Sri Sultannya lebih tinggi. Sri Sultan kan raja kan, sedangkan Mbah Marijan abdi dalam. Kok bisa seorang abdi dalam berani berbeda pendapat dari rajanya? Penasaran gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, kisah Mbah Marijan sebagai seorang juru kunci ini tentu tidak bisa dilepaskan dari kisah Gunung Merapi itu sendiri, ya kan? Jadi sebelum aku bercerita lebih jauh tentang figur Mbah Marijan, pertama-tama aku mau menceritakan dulu soal Gunung Merapi ini dulu, Wak, ya. Jadi seperti yang kita tahu semua, Indonesia ini termasuk salah satu wilayah yang dilewati oleh Pacific Ring of Fire atau cincin api Pasifik, yaitu barisan gunung-gunung berapi yang membentang sejauh 40.000 km di sekitarnya Samudra Pasifik. Nah, kondisi inilah yang bikin Indonesia punya banyak sekali gunung berapi. Jumlahnya mencapai 127 gunung, Wak. Dan kalian tahu nggak? Jumlah ini tuh mewakili 13% dari total gunung berapi yang ada di dunia. 13%-nya itu, Wak, kumpul semua di Indonesia. Nah, dari sekian banyaknya gunung berapi yang ada di Indonesia, Wak, salah satu yang paling populer yaitu Gunung Merapi. Ini jangan sampai kebalik antara berapi sama Merapi, Wak, ya. Berapi itu sebutan untuk gunung yang masih aktif. Sedangkan Merapi adalah nama yang merujuk ke satu gunung. Ya, emang namanya Gunung Merapi, Merapi ya. Nah, dengan ketinggian mencapai 2.968 mdpl, Gunung Merapi ini bisa terlihat jelas, Wak, dari dua provinsi sekaligus, yaitu dari Yogyakarta dan juga dari Jawa Tengah. Secara administrasi, Gunung Merapi ini memang berada di perbatasan dua provinsi ini. Jadi, lereng sisi selatannya masuk dalam Kabupaten Sleman, Yogyakarta, terus di sisi baratnya di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, sisi utara dan juga timur ini masuk di Kabupaten Boyolali, dan di sisi tenggaranya ada di Kabupaten Klaten. Jadi masuk wilayah Jogja itu cuman sisi selatannya aja, Wak. Sisanya itu memang di Jawa Tengah, oke? Nah, menurut para ahli geologi, Wak, Gunung Merapi ini diperkirakan mulai terbentuk sejak 400.000 tahun yang lalu. Dan sampai hari ini, Gunung Merapi masih memegang predikat sebagai gunung api paling aktif di Indonesia. Frekuensi letusannya itu cukup sering, Wak. Tiap 2-5 tahun sekali biasanya bakal terjadi erupsi baik kecil maupun besar. Nah, pas erupsinya itu besar, kekuatannya juga nggak main-main, Wak. Dilansir dari liputan Metro TV nih, Wak, ya, Pak Joko Dwianto selaku arkeolog dari UGM pernah cerita kalau pada sekitar tahun 1925 sampai 1928 Masehi, letusan Gunung Merapi ini pernah bikin peradaban Jawa tuh hampir punah loh. Hal ini ditandai dengan berpindahnya pusat-pusat kerajaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Dan selain itu juga ditemukan juga ada banyak sekali candi di Kalasan, di Sleman, yang terkubur material vulkanik sampai 7 meter di bawah tanah. Jadi memang seseram itu tuh letusan waktu itu. Tapi meskipun Gunung Merapi ini menyimpan ancaman bencana, Wak, di sisi lain Gunung Merapi ini juga membawa berkah buat warga yang tinggal di sekitar lerengnya. Setiap habis erupsi, Wak, material vulkanik ini selalu membuat lahan pertanian dan juga perkebunan mereka makin subur. Tentu itu juga menguntungkan para warga ya kan, karena mayoritas mereka juga mencari rezeki dengan bercocok tanam. Jadi nggak heran mereka pun jadi betah kali tinggal di sekitarnya Merapi.
Nah, karena Merapi ini udah ngasih